يا ربي صل على محمد ما لها بالأفق نور كوكب. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته الله عن الرجال بالجنة ويقون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلونا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم فيأجرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كأرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال. Masih dalam pembahasan makna ketuhanan. Hari ini kita bahas masalah iftikor, halaman 75. Yang lalu sudah kita bahas masalah istighna. Hari ini kita bahas masalah iftikor. Maksudnya ini mau kita sampai pada kesimpulan. Apa yang kita kaji dari pertama, ini kesimpulannya sekarang gitu loh. Kita ngaji dari awal sifat 20 yang wajib, sifat 20 yang mustahil. Ini apa? Faedahnya apa? Keuntungannya apa? Wujud, qidam, baqo sampai 20 sifat itu keuntungannya apa? Keuntungannya kita bisa mengenal kepada Allah, mengenal kepada maknanya ketuhanan. Nah, kalau ditanya makna ketuhanan itu apa? Oh, makna ketuhanan itu, Tuhan itu adalah zat yang tidak butuh segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan Dia. Jadi semua yang kita bahas, yaitu dari awal yang jumlahnya ada sifat 20 yang wajib, ada 20 yang mustahil, ada pula perkara yang jaiz. Ini mau kita simpulkan bahwa semua sifat yang kita pelajari itu
berkaitan sama makna ketuhanan yang mau kita simpulkan. Apabila kita tidak bisa menyimpulkannya, maka apa yang kita kaji dari 20 sifat itu nggak ada faedahnya. Orang apal 20 sifat itu belum kenal Tuhan. Jangan dianggap kalau sudah biasa tiap hari ngaji wujud, kidam, bako, anak-anak kita terus sudah kenal Tuhan. Belum. Karena mengenal Allah itu harus sampai kepada ini. Bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak butuh segala sesuatu dan segala sesuatu itu membutuhkan Dia, membutuhkan kepada Allah. Nah, tidak butuhnya Allah kepada segala sesuatu itu kenapa? Oh, kemarin sudah kita bahas karena Allah mempunyai 28 sifat. Dari 28 sifat itu menjadi petunjuk bagi orang yang berakal, Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Gitu loh. Kemarin sudah kita bahas satu persatu dari 28 sifat tersebut. Baik sifat yang wajib, sifat yang mustahil, maupun yang jaiz. Artinya 28 itu membentuk makna dia tidak butuh kepada yang lainnya. Terus sekarang kita akan bahas lagi yang berikutnya, yaitu makna yang bisa kita pahami. Yang makna itu menunjukkan kepada Allah itu dibutuhkan oleh segala sesuatu. Wa amma iftiqaru kullu ma adahu ilaih fahuwa yujibu lahu ta'ala al-hayatu wa umumul qudrati wal iradati wal ilmi id lawinta fa syai'un minha lama amkana ayyujada syai'un minal hawadis. Artinya adapun wajibnya butuh tiap-tiap perkara yang selainnya Allah itu wajib butuh kepada Allah, maka menunjukkan bahwa pada dirinya Allah itu wajib ada 8 sifat. Berapa? 8 sifat. Jadi apabila 8 ini tidak ada, maka Allah tidak dibutuhkan oleh yang lainnya. Jadi kenapa kok segalanya itu kok butuh kepada Allah? Oh, karena Allah mempunyai 8 sifat yang wajib. Ini makna ini bisa kita pakai untuk menolak semua yang dianggap Tuhan. Kalau ada orang ngomong, oh ini Tuhan, kita butuh sama dia. Yang dibutuhkan makhluk, wajib pertama, dia punya 8 sifat. Kalau dia tidak punya 8 ini, maka makhluk tidak akan butuh sama dia. Gitu loh. Jadi kenapa kok kita mengakui kita ini butuh kepada Allah? Karena tadi kita punya 8 sifat tersebut. Pakai air. Hebat loh dia. Ngomong doang minggir. Coba kalau pas orang demo, minggir. Bubar gitu, Isinya sebenarnya belum pakai air lagi.
Apa 8 sifat yang wajib bagi Tuhan? Apa 8 sifat yang wajib bagi Allah? Yang pertama yaitu sifat kudrat. Kemudian iradat. Kemudian ilmu. Kemudian hayat. Terus qadiran, muridan, aliman, terus hayyan. Ini 8 sifat ini sifat yang wajib ada pada Tuhan. Apabila Tuhan tidak punya 8 sifat ini, maka dia tidak dibutuhkan oleh yang lain. Gitu loh. Kalau dulu orang Majusi nyembahnya apa? Api. Orang Majusi menganggap api itu adalah Tuhan. Nah, kita menolak api sebagai kenapa? Karena tidak punya ini, gitu loh. Karena dia tidak punya sifat-sifat ketuhanan, maka kita tolak. Nggak mungkin dia Tuhan. Nah, kita mengakui Allah sebagai Tuhan, kenapa? Karena ketika Nabi mensifati Allah, akalnya orang beriman menemukan ini sifat ketuhanan. Ini sifat yang dibutuhkan. Gitu loh. Akal cocok dengan beritanya Nabi Muhammad SAW. Kan semua orang yang ngaku punya Tuhan itu mereka mensifati Tuhannya. Orang Yunani mensifati Tuhannya. Orang India mensifati Tuhannya. Orang Majusi mensifati Tuhannya. Sampai orang Jawa dulu nyembahnya apa? Hah? Dulu ajaran orang Jawa apa namanya? Jawen atau animisme, nyembahnya apa saja. Mereka mensifati Tuhannya. Tuhan itu harus begini, yang Sang Yang Widi. Mereka mengakui Tuhan harus esa, juga mengakui. Orang Jawa itu mengakui Tuhan esa. Gitu loh. Jadi semua yang nyembah Tuhan pasti mensifati Tuhannya. Maka Nabi SAW ketika menyampaikan bahwa Allah itu Tuhan, apa kata orang Arab? Ya Rasulullah, ya Muhammad, sif lana rabbuka. Coba ceritakan sifat Tuhanmu kepada kami. Kan Nabi katakan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mau kita bahas ini adalah penjelasan dari surat itu. Qul huwallahu ahad. Allahu, apa somad artinya? Apa artinya somad? Somad artinya apa? Bukan Abdul Somad, bukan. As-somad, tempat kita bergantung. Zat yang bisa memenuhi segala kebutuhan hambanya. Ini yang mau kita bahas. Nabi hanya mengatakan as-somad, ringkas sekali. Maka ulama menjelaskan yang namanya sifat as-somad, maka dia harus kudrat. Kalau dia nggak kudrat, dia nggak bisa mencukupi kebutuhan hambanya. Dia harus iradat, harus ilmu, harus hayat. Baru dia bisa jadi as-somad. Kalau nggak punya sifat ini, dia tidak akan bisa jadi as-somad. Begitu loh. Maka akal terima. Oh ya. Terus setelah somad ngomong lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan. Apa itu maknanya? Itu makna dia tidak butuh pada yang lain. Nggak butuh pencipta, nggak butuh anak, nggak butuh istri, nggak butuh kawan, nggak butuh. Katakan lam yalid walam yulad. Itu akal harus sampai begitu. Hingga orang yang akalnya sehat bisa memahami bahwa apa yang disampaikan Nabi itu betul-betul mensifati sifat Tuhannya alam semesta. Mudahnya bicara begini, bisa dimengerti oleh akal.
dari perkataan Allah wajib punya 8 sifat tadi. Artinya apabila kita mau menemukan Allah itu zat yang kita butuhkan, zat yang dibutuhkan oleh seluruh alam, maka dia harus punya 8 sifat. Apa dalilnya? Apabila Allah tidak wajib punya 8 sifat, maka berarti dia lemah. Kurang 1 dari 8 ini, kurang 1 saja. Namanya apa? Hah? Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Qadiran, muridan, aliman, hayyan. Ini kelazimannya. 4 tadi apabila kurang 1, dia nggak berilmu namanya. Dia hidup, dia berkuasa, dia berkehendak, tapi tidak. Maka Allah kita nggak butuh dia. Kenapa nggak butuh? Kuatnya kayak apa, mampunya kayak apa, kalau nggak punya ilmu, ya nggak bisa bikin apa-apa dong. Hah? Mau bikin rumah nggak bisa, mau bikin alam nggak bisa, mau bikin manusia. Karena untuk bikin manusia butuh ilmu. Kok boro-boro kok bikin manusia? Bikin opel itu perlu ilmu. Kamu coba, saya mau cek. Tolong bikinin opel. Kalau nggak kurang asin, tambahin lagi. Keasinan. Allah nggak pakai dites asin. Jadi aja lah. Berarti berilmu nggak? Oh, luar biasa. Lo kira bikin opel gampang apa? Apalagi bikin manusia, ya Allah. Kalau nggak berilmu, nggak bisa jadi. Punya ilmu, punya hidup, tapi nggak punya kemauan. Bisa? Ya nggak jadi. Gimana mau jadi? Ilmunya ada, ini orang pinter, bisa bikin rumah, bisa bikin manusia, bisa bikin, tapi nggak punya. Oh, gimana mau bikin sesuatu? Punya ilmu, hidup, punya kemauan, tapi nggak punya kemampuan. Ini nggak bisa bikin apa-apa. Jadi 4 ini nggak bisa pisah pada dirinya Tuhan yang kita butuhkan. Makanya Nabi dulu ketika menolak orang-orang Arab yang menganggap patung-patung jadi Tuhan, gampang. Nabi nanya, ini patung ini siapa? Kata orang Arab, ini Tuhan kami, wahai Muhammad. Oh. Yang bikin siapa? Kami yang bikin. Oh. Tuhan kami yang bikin. Amin. Nabi nanya, kalau hidungnya copot gimana? Kami ganti. Kalau kupingnya copot, kami perbaiki katanya. Kalau bajunya kotor gimana? Kami cucikan. Kami pasangin lagi. Oh, jadi yang ngurusin Tuhan kamu apa kamu diurusin Tuhan? Hah? Tuhan itu mesti yang ngurusin kamu. Ini kok malah Tuhan kamu urusin. Yang pantas itu kamu jadi Tuhannya patung-patung. Kok malah patung kamu jadikan Tuhan? Kamu ini gimana? Gitu loh. Jadi kita ditunjukkan Nabi bahwa Tuhan itu kamu butuhkan. Kamu diurus oleh Allah. Begitu loh. Kenapa? Dia kodrat, dia iradat, dia ilmu. Itu ngurus kamu dengan sifat-sifat itu. Dia bisa ngurusin kamu. Nah kalau ini malah kamu ngurusin. Gimana sih? Ini kebalik. Tuhan kamu urusin, malah kamu ngurusin Tuhan. Ya, jadi wajib sifat-sifat ini ada pada Allah. Apabila kurang 1 saja, maka berarti dia sama seperti makhluk, yaitu dia lemah. Apabila dia lemah, maka pasti tidak akan bisa menciptakan alam semesta. Apabila alam semesta ini tidak tercipta, apabila dia tidak bisa menciptakan alam semesta, maka pasti alam ini tidak butuh pada dia. Bagaimana kita mau butuh kepada dia, wong dia nggak ngurusin kita? Begitu loh maksudnya. Patung mau kita butuhkan, apa butuhnya saya sama patung? Kenapa? Wong dia nggak ngurusin saya. Lah kita butuh sama Allah, kenapa? Allah yang ngurusin kita.
diwujudkan, dihidupkan, segala yang ada pada kita itu semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia tidak bisa menciptakan alam, maka berarti dia tidak dibutuhkan oleh alam semesta. Tapi alam ini nyatanya diciptakan dan penciptanya adalah Allah, maka wajib seluruh alam ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang menunjukkan bahwa kita ini hanya butuh kepada Allah, tidak butuh kepada yang lainnya. Apa yang menunjukkan itu? Yang menunjukkan adalah sifat berikutnya, yaitu wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyah idlau kana lahu thanin fil uluhiyati lamaftaqara ilaihi syai'un. Wajib seluruh alam semesta ini butuh kepada Allah, maka hal ini mewajibkan Allah itu punya sifat esa. Wajib Tuhan harus esa. Karena dia esa, maka semua alam ini butuh pada dia. Karena dia esa. Nah kalau dia ada dua gimana? Hah? Berarti tidak semuanya butuh sama. Nah, berarti nanti sebagian butuh sama yang satu, sebagian butuh sama yang lain. Berarti kalau keadaannya seperti itu, maka seperti makhluk dia. Yang namanya makhluk kayak matahari contoh. Sebagian orang butuh, sebagian apa semuanya? Hah? Semua apa sebagian? Hah? Siapa? Tukang mall itu. Itu depan Lagoa itu kalau malam senang bener dia. Kalau siang susah dia. Kenapa harus udah siang? Kenapa malam kok habis? Kampret. Butuh nggak sama matahari? Hah? Enggak. Kalau matahari keluar malah dia kotokan. Kampret dan yang lain-lainnya. Jadi nggak semuanya butuh sama matahari. Berarti tapi sebagian butuh sama matahari. Sebagian butuh sama air, sebagian butuh sama nasi, sebagian butuh. Artinya alam ini ketika mau kita tunjukkan dia dibutuhkan, tidak seluruhnya butuh kepada satu perkara. Yang seluruhnya itu butuh pada satu perkara, maka dia hanyalah Allah. Maka dia berstatus sebagai Tuhan. Ketika seluruh alam semesta ini butuh kepada dia. Makanya aneh kalau kita lihat Tuhan yang diakui oleh orang-orang Yunani. Orang Yunani ngakuin Tuhan bagaimana? Punya anak. Hah? Iya, maksudnya Tuhannya punya anak. Ada Tuhan, ada anaknya. Di Tuhan ada kawannya yang juga Tuhan. Jadi Tuhan itu jadi berapa? Banyak. Sama kayak orang India. Tuhannya berapa? Banyak. Ada Siwa, ada apa lagi? Hah? Krishna, Wisnu, ada Brahma, ada Kumbara, kan ada. Apa?
Nah kalau Tuhan kok ada 2, ada 3, berarti nggak semuanya butuh sama Dia. Berarti kebutuhan terbagi. Lah, ketika sesuatu itu nggak dibutuhkan oleh semuanya, itu bukan pengertian Tuhan. Tuhan itu pengertiannya yang harus semuanya butuh kepada Dia. Makanya orang Arab ketika diajak Nabi datang, katanya apa? Muhammad, kami ini sudah punya 360 Tuhan. Coba. Nggak tanggung-tanggung, nggak 2, 3, nggak berapa? 360 Tuhan, bayangin. Kata mereka apa? Ini saja 360 tidak bisa mencukupi kebutuhan kami. Apa nggak tahu bener? Hah? Yang banyak ini saja nggak bisa memenuhi kebutuhan kami. Gimana Tuhan kamu yang satu, Muhammad? Gitu loh. Hah? Oh, yang banyak saja ini nggak bisa memenuhi kebutuhan kami. Kami butuh ini, butuh itu. Makanya mereka tiap hari ganti Tuhan. Kalau hari ini butuh hujan, Tuhannya si ini. Besok butuh makanan, sawahnya panen, sama si ini. Besok butuh lagi yang lain, rezekinya lancar, sama si ini. Tiap hari ganti Tuhan. Ketika sudah 360, masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Harus nyari Tuhan lagi. Coba. Nabi datang mengatakan ini semua bukan Tuhan. Tuhan itu hanya protes orang Arab. Gimana sih Muhammad? Kok cuma satu? Apa mungkin yang satu itu bisa mencukupi kebutuhan kami? Justru kata Nabi, justru yang satu itu yang bisa mencukupi semuanya. Kalau Tuhan itu terbagi-bagi, berarti dia bukan Tuhan justru. Justru kebutuhan kita tidak terfokus, tidak dipenuhi oleh satu Tuhan. Maka itu justru bukan Tuhan. Maka Nabi mengajar kepada kita bahwa yang bisa memenuhi segala kebutuhan kita itu hanyalah satu Tuhan. Terus apabila Tuhan nggak satu, maka tidak bisa semuanya butuh kepada Dia. Jadi sekarang ini kalau kita mau mengatakan kita ini butuh masalah apa saja, maka butuhnya kita itu hanya kepada Allah. Yang bisa memenuhi kebutuhan kita hanya Allah. Adapun sebab Allah itu bisa bikin sebab macam-macam. Nggak harus sama sebabnya yang satu dengan sebab yang lain, nggak harus sama. Artinya sebab yang Allah bikin untuk kamu nggak harus sebab yang Allah bikin untuk saya, nggak harus sama, gitu loh. Kalau kita anggap bahwa Allah itu kalau mau bikin harus pakai sebab, berarti nanti sebabnya akan sama semua. Tapi nggak begitu nyatanya. Jadi kita butuh kepada Allah karena Allah lah zat yang bisa memenuhi segala sesuatu kebutuhan makhluknya. Kenapa begitu? Karena Allah kudrat, iradat, ilmu, hayat. Yang punya 4 ini harus satu itu. Nggak bisa yang lain punya, nggak bisa. Gitu loh. Yang punya sifat kudratnya menyeluruh, iradatnya menyeluruh, ilmunya menyeluruh hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada zat yang lain yang punya sifat yang seperti itu. Apa buktinya? Dalilnya adalah apabila Allah tidak esa, maka pasti tidak semuanya butuh kepada Allah. Artinya kebutuhan itu akan terbagi. Maka yang begitu menampakkan Allah itu sama dengan makhluk.
berarti dia keadaannya lemah. Apabila Allah lemah, maka berarti Allah tidak akan bisa menciptakan alam semesta. Maka dia tidak dibutuhkan oleh segala sesuatu. Maka ini mustahil. Wajib kita yakini, wajib kita imani bahwa yang memiliki kudrat, iradat, ilmu hayat yang menyeluruh, yang tidak terbatas, itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam pembahasan sifat kita udah bicara, kalau Tuhan dua, yang terjadi apa? Atau berebut atau berteman. Tahu-tahu aja lu. Nah ya dong, kalau ada dua orang punya power yang sama, yang terjadi saingan atau kerjasama gitu doang. Cuma dua kemungkinannya. Kemarin saingan, sekarang aku. Mereka begitu. Malah ada buahnya sekarang. Gua ketekin lo sekarang. Artinya pasti yang terjadi itu gitu loh. Kalau enggak dia berantem, gimana? Nah, berantem alam ini enggak akan wujud. Berteman alam ini juga enggak akan wujud. Sudah kita bahas dalam pembahasan wahdah. Kenapa? Kalau dia berantem, umpamanya yang satu mau bikin hujan, yang satu mau bikin panas. Yang jadi apa? Nggak jadi. Kenapa? Kekuatannya sama gitu loh. Kekuatannya satu hujan, satunya panas. Tidak bisa hujan air panas. Atau kerja sama, namanya kerja sama. Satunya pengen hujan, satunya pengen hujan. Terus gimana? Kebanyakan hujan. Kata yang satu, "Tar, yang bikin gua aja." Lo diem, "Oh nggak bisa, saya juga Tuhan. Kita bikin bareng dah." Ya nggak bisa. Ayam dua ngeluarin telur satu bisa? Hah? Bisa? Ayamnya dua babon semua. Dua-duanya ngeluarin telur satu bisa? Yang gampang. Pulpen dua, ambil pulpen, kamu ambil pensil, dua kamu jejer begitu. Kamu garis, biar garisnya satu, bisa nggak coba? Hah? Garisnya berapa? Nah, nggak bisa. Dua Tuhan tidak bisa menghasilkan satu barang, nggak bisa. Dua-duanya Tuhan, gimana mau hasil satu? Harus hasilnya berapa? Dua, dua-duanya Tuhan, dua-duanya berkuasa. Maka alam ini nggak mungkin dua penciptanya. Mana? Ini saya ntar nyanyiin Gus Nuril lagi. Nggak mau saya. Sudah punya hak Nuril, biarin. Ya, andai pulpen itu bisa ngeluarin satu garis, pulpennya dua, berarti mungkin Tuhan itu ada banyak, tapi nggak ada. Pulpen dua, kamu garis keluar satu garis, nggak ada, pasti keluarnya dua garis. Nah, sedangkan alam ini satu macam, surganya satu, nerakanya satu, mataharinya satu. Bagaimana yang bikin kok dua, tiga atau banyak? Nggak mungkin. Yang bikin pasti satu, karena akal nggak menerima ada dua Tuhan menciptakan satu makhluk. Dua ayam bikin satu, dua ibu melahirkan satu bayi, bisa?
Coba bayangin ngedennya gimana gitu loh. Hah? Nggak mungkin dua Tuhan bikin satu makhluk. Jadi Itu yang ngeri ngebayanginnya. jadi akal menolak gitu loh, akal menolak kalau Tuhan itu bukan satu, akal menolak. Kenapa? Karena alamnya satu gitu loh. Kalau alamnya satu yang bikin harus alam kan banyak, Bib. Banyak itu isinya, macamnya cuman satu. Apa macamnya satu? Hah? Alam itu macamnya cuma satu. Zatnya bertempat, sifatnya berubah. Itu alam namanya. Gelas, matahari, manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, jin itu satu macam. Apa? Wujudnya punya tempat, sifatnya berubah. Satu macam. Jadi jangan dikira alam ini kan macam-macam itu namanya. Ada namanya gelas, ada piring, ada sendok, ada itu namanya. Tapi jenisnya, naunya itu satu. Zatnya bertempat, sifatnya berubah. Jadi berapa sifat itu? 8 tambah 1. Jadi 9. Jadi yang menunjukkan semua itu butuh kepada Allah, berarti pada dirinya Allah wajib ada 9 sifat. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, qadiron, muridan, aliman, hayan, dan wahdaniyah. 9 sifat. Apabila 9 ini hilang satu saja, maka dia bukan Tuhan. Kita nggak butuh sama dia. Makanya ini nggak sembarangan. Saya nggak mau menyembah Tuhan yang lain selain Allah. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan. Kok bukan Tuhan? Yang namanya Tuhan, ini kriterianya. Ini definisinya. Ini pengertiannya. Kalau nggak begini, dia bukan Tuhan. Jadi kita itu nyembah Allah nggak ikut-ikutan. Jangan nyembahnya Allah. Kan bapak saya nyembahnya Allah. Jadi saya nyembah. Oh bukan, nggak ada urusan. Mau bapak saya siapa. Kan nyembah, nggak ngerti saya. Nggak ada urusan gitu loh. Saya nyembah Allah karena Allah punya sifat Tuhan, gitu loh. Fungsinya belajar ini begitu, agar kita nggak ikut-ikutan dalam menyembah Allah. Kita menyembah Allah di dalam pengertian kita berilmu dan mengenal sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting begitu. Kok sampai nyembah Allah? Kenapa kamu nyembah Tuhannya Allah? Kan bapak saya nyembahnya Allah. Sekampung saya nyembahnya Allah. Jadi saya ikut-ikutan nyembah. Dia nggak kenal Allah itu sifatnya apa, bagaimana, nggak ngerti. Padahal di Quran kita diwajibkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita diwajibkan kenal sifat Allah. Diwajibkan kenal kepada apa yang jadi hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berapa tadi? Berapa sifat? 9. 9 itu sifat yang wajib. Kalau wajibnya 9, lawannya 9. Jumlahnya 18. Jadi yang menunjukkan Allah itu dibutuhkan oleh seluruh manusia, seluruh alam semesta. Karena Allah punya 18 sifat. Yang wajib 9, yang mustahil 9. Kemarin berapa kemarin? Yang sifat istighna berapa kemarin? 28. 28 tambah 18 berapa berarti? 44. Hah? Berapa? Apa nama 18? 4. Berarti untuk 50 kurang berapa? 4.
kurang 4. Kalau yang wajib 9 sifat, yang mustahil 9 sifat, maka sisanya yang 4 masuk perkara jaiz. Jadi jaiznya masuk 4 sifat, hingga lengkap jumlahnya 50. Begitu. Apa yang 4 itu? Nah, kita bicarakan. Artinya biar sampai pada pengertian secara terperinci. Jangan sampai nanti kita nggak memahami wajib, mustahil, jaiz ini fungsinya kemana gitu loh. Jadi wajib kita tahu fungsinya, mustahil juga tahu fungsinya. Yang 4 itu yang pertama yang jaiz, wa yukhadhu minhu aidan hudusul alam bi asrihi. Bahwa seluruh alam ini harus baru. Seluruh alam harus baru itu apa? Tadinya nggak ada jadi namanya seluruh alam ini harus baru. Kalau harus baru berarti seluruh alam harus diciptakan. Kalau ada satu bagian dari alam yang nggak baru gimana? Iya, terus gimana kalau terjadi? Gimana sih? Andai ada bagian alam semesta ini satu bentuk alam yang dia nggak baru, berarti dia kodim kalau nggak baru. Yang terjadi apa? Yang tidak baru itu berarti nggak diciptakan Allah. Makanya kenapa kok seluruh alam harus baru? Karena seluruh alam harus diciptakan. Kalau ada satu bagian alam yang dia nggak baru, berarti dia tidak diciptakan, gitu loh. Makanya semuanya, mau itu maksiat, mau itu taat, mau itu kebaikan, maldoroh, bencana, sengsara, kenikmatan, semuanya baru. Semuanya diciptakan oleh Allah. Gitu loh. Makanya penelitian yang terbaru dari NASA. Kamu kenal NASA? Hah? Nggak kenal? Kata NASA apa? Dulu mereka filsafat menganggap alam ini nggak diciptakan. Tapi terjadi karena Big Bang. Apa Big Bang itu? Ledakan. Sekarang yang terakhir penelitiannya, kata NASA, alam ini bukan karena Big Bang, tapi berubah dengan cepat. Kalau dulu kan kecil kemudian pecah, berubah menjadi macam-macam. Sekarang nggak begitu. Alam ini berubah dengan itu sesuai dengan Quran. Di Quran dikatakan langit itu dahulunya menyatu dengan bumi. Lalu kami pisahkan dengan cepat, kata Allah. Nah, Quran yang ngomong itu. Ya. 1400 tahun Nabi sudah ngomong alam ini dipisahkan oleh Allah dengan cepat. Artinya Allah bikin planet, Pluto, bintang, langit dari satu perkara dibikin bukan dengan ledakan, tapi dibikin dengan cepat. Tandanya apa? Semuanya hasil ciptaannya Allah. Gitu loh. Mau matahari, mau bintang. Nggak ada satupun yang nggak baru, nggak ada yang tidak. Semuanya baru. Andai ada satu yang nggak baru berarti tidak diciptakan. Maka itu mustahil. Jadi jaiz yang berikutnya adalah alam semesta harus seluruhnya baru. Apabila ada satu alam yang tidak baru, maka dia tidak diciptakan oleh Allah dan itu mustahil karena Allah
Dialah pencipta segala sesuatu. Terus yang berikutnya adalah wa yukhadu minhu aidan alla annahu la ta'thira li syai'in minal kainati fi athari ma bi tab'ihi. Bahwa tidak mungkin ada di dalam alam semesta ini yang bisa memberikan hasil dari watak atau dari tabiat atau dari karakter dirinya sendiri. Tidak ada satupun alam yang bisa menghasilkan sesuatu dari dirinya sendiri. Kalau andai saja ada bagian alam yang bisa menghasilkan sesuatu dari dirinya sendiri, yang terjadi apa? Coba kita kaitkan, kita lagi bahas apa ini? Lagi bahas semuanya butuh kepada Allah. Kalau ada bagian alam ini kemudian bisa menghasilkan sesuatu dari dirinya sendiri, yang terjadi apa? Nah, begitu maksudnya, kesimpulannya. Berarti yang dimunculkan oleh alam itu tidak dimunculkan oleh Allah. Berarti ada isinya alam ini yang nggak butuh kepada Allah. Umpamanya, api bisa menimbulkan panas dari dirinya. Berarti panas itu nggak butuh sama Allah. Butuhnya sama api. Kalau begitu Allah bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak menciptakan segala, semua dibikin Allah kecuali panas ini. Enggak mungkin. Harus seluruhnya yang bikin Allah. Hingga tidak ada satupun yang bisa menghasilkan apapun dari dirinya. Mau kamu pakai jimat, mau kamu pakai kaji amat, kaji usin, kaji apa kayak. Ketika kamu pakai kok menghasilkan sesuatu, pasti hasilnya dari Allah. Tidak mungkin dari diri kamu sendiri, enggak mungkin. Makanya ini banyak orang filsafat keliru dalam masalah ini. Dia meneliti ini bisa begini, ini bisa begini. Dianggap itu muncul dari dirinya. Hingga dia bisa membuat apa? Ada bom, ada nuklir, ada. Dianggap punya kekuatan dari dirinya. Pisau bisa memotong, obat bisa menyembuhkan, nasi bisa mengenyangkan. Ini diyakini itu muncul dari dirinya. Kalau kamu yakini seperti itu, berarti kamu meyakini Allah bukan Tuhan. Kelihatannya remeh loh ini. Api mah bisa bikin panas. Remeh kelihatan. Tapi ketika kamu yakini api itu nggak dibikin Tuhan panasnya, berarti Allah bukan Tuhan. Coba. Konsekuensinya kan berat. Hanya gara-gara meyakini yang bikin saya sembuh itu obat. Kamu meyakini Allah bukan Tuhan kalau begitu. Enggak serem nanti. Hingga syiriknya seseorang berasal dari kadang dia sendiri nggak sengaja kalau dia lagi dalam keadaan syirik kepada Allah. Makanya kata ulama, di akhir zaman seperti ini, kekafiran itu dan keimanan itu sama seperti kaki dan sendal jepit. Sewaktu-waktu copot, sewaktu-waktu kamu pakai. Sudah gampang sekali lepasnya iman dari dirinya seseorang. Sama seperti mudahnya lepas sendal jepit dari diri kamu. Coba. Pagi pakai sendal jepit, siang copot. Ntar sore pakai lagi paginya. Begitu, iman begitu. Akhir zaman yang akan terjadi demikian. Pokoknya kadang copotnya itu tanpa dia dianggap gak apa-apa. Copot. Ntar siang dikit pakai lagi. Copot, pakai lagi. Kalau pas selamat mending. Kalau pas mati, pas copot gimana? Ya. Kalau pas mati, pas make, sama untung namanya. Maka di sini kita disuruh menjaga selalu diri kita, jangan sampai
iman itu lepas dari diri kita. Jangan sampai iman itu hilang dari diri kita. Karena iman ini modal utama yang diberikan oleh Allah kepada kita. Anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang Allah tidak karuniakan kepada dia iman. Tapi kita masih Allah karuniain iman. Kita berharap iman ini terus berada dalam diri kita sampai nanti akhir hayat kita, sampai nanti Allah bangkitkan kita tetap dalam keadaan iman kepada Allah, hati kita mentauhidkan Allah, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang jumlahnya berapa tadi? 9 yang wajib, 9 yang mustahil, ditambah lagi 4 dari mana? 2 yang wajib, 2 yang mustahil. Jumlahnya berapa? 18 ditambah 4, jumlahnya 22. 22 ditambah 28, jumlahnya 50. Maka 50 inilah akidah yang tersimpan di dalam maknanya la ilaha illallah. Sehingga kalau kamu menyebutkan kalimat la ilaha illallah, diperintahkan kamu mengingat 50 akidah ini. Repot, Bib. La ilaha illallah, ingat 50 repot. Kalau nggak bisa ingat semuanya, ingatnya satu persatu. La ilaha illallah, ingat bahwa engkau wajib wujud ya Allah. La ilaha illallah, engkau wajib qidam, engkau wajib baqo. Hingga zikir kamu dalam takbir, dalam zikir la ilaha illallah, itu punya makna mengingat Allah. Gitu loh. Ada isinya. Isinya dohir, batin. Dohirnya, lafadznya diisi, diucapkan, batinnya diisi makna, gitu loh. Hatinya diisi pakai apa ini? Makna yang 50. Dia baca la ilaha illallah, hatinya diisi pakai ini. Lah isinya dohir apa? Kalau kamu nggak punya isi sendiri, latihan bacanya waktu tahlilan, pulang dapat isi. Lah ya, hatinya isi, luarnya isi. Kalau nggak mau latihan sendirian, nanti latihan pas tahlilan. Kadang orang tahlilan bacanya kenceng, yang dilirik beseknya doang. Hatinya nggak pernah inget 50 ini. Gua jaminan, gua taruhan. Kiainya sekalian dari sini panggil, coba. Waktu lu baca, yang lu inget apa? Beseknya mana? Kenapa? Karena hatinya nggak inget apa-apa. Hatinya nggak ada isinya ini. Apa yang mau diingat? Bohong kalau dia ingat. Gitu loh. Kenapa? Apa yang mau dikaji? Nggak ngaji ini bagaimana mau ingat? Jadi orang hatinya bisa terisi ini kalau ngaji. Saya tanya, kamu tahu isinya ini 50 sekarang apa sejak dulu? Kemarin kemana? Karena nggak pernah dikaji. Jadi di masjid yang begitu gede indah masjid kamu itu, imamnya kamu tanya, ketuanya kamu tanya, kiainya kamu tanya, gitu loh. Ngerti nggak ini? Ya begitu nggak mau ngaji, saya nggak paham. Hah? Isinya apa masjid itu? AC doang isinya, gede. Kan sayang AC doang. Buat ngipasnya setan berarti dong. Sayang begitu. Makanya ini penting kita kaji biar orang pada hatinya itu terisi sesuatu yang benar tentang Allah. Yang mudah-mudahan kita terus dijadikan Allah punya akidah ini sampai hari kematian kita. Kita selamat di dunia sampai selamat di akhirat. Bibarkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أعطى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد في صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.